Nah, kamu taubat keluar dari tubuh ibu ini. Mau bertahan terus, mau hancur kamu. Pergi kau! Jangan bikin kami marah. Mau mengujiku. Kamu nggak patut diuji. Bapak lepas aja udah. Takut kena matahari. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, pelatihan Ruqyah massal dapat menjadi sarana untuk masyarakat membersihkan diri dari gangguan gaib. Harapannya, masyarakat bisa mandiri untuk ruqyah diri sendiri sesuai dengan syariat Islam. Namun, terkadang ada yang tak bisa menahan reaksi. Seperti wanita yang tinggal di Nagrak, Desa Balekambang ini. Ia meronta tak sadarkan diri dan memukulkan kedua tangannya ke lantai. Kalau mau tidur itu selalu ada gangguan, kayak ada yang mau masuk, ada seperti tertindih gitu ya. Terus suka sesak napas kalau mau tidur. Nah terus suka nggak bisa, tangan ini suka sakit, kepala pusing, kaki sampai pinggang itu sakit, sampai kadang-kadang saya mau jatuh jalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun memutuskan untuk melakukan ruqyah secara intensif di kediaman Vivi. Bersama suami serta anak sematawayangnya, keluarga kecil ini pun mulai berniat membersihkan diri. Wanita usia 44 tahun ini mulai meringis dan kesakitan di bagian kepala. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله. Usai duduk terjatuh, Vivi berteriak histeris lalu tertawa cekikikan. Nah, kamu taubat keluar dari tubuh ibu ini. Ajakan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala adalah seruan terpenting dalam dakwah peruqyah. Karena dengan taubat, diri akan menjadi bersih dari beban segala dosa yang sengaja dilakukan maupun tidak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berulang kali, Vivi memutar kedua tangannya ke depan dan belakang, serta mulai menolak bahkan menantang Ustadz Zunaidi. Bihillah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minyak bidara bisa digunakan untuk menunjang terapi ruqyah. Kali ini, minyak bidara diteteskan pada mulut Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazzajirati. Alhamdulillah, reaksinya langsung muncul seketika. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب
illa man khatifal khatfata fa'asbahu sihabun sakib. Nah, kalau kita lihat si teteh ini masih ada kukunya panjang ya. Kita akan coba potong karena sesungguhnya setan itu mengikat melalui kuku yang panjang. Ya, kita akan minta Mbak Muawanah untuk memotong kuku si teteh. Kuku yang panjang adalah salah satu tempat yang digemari jin dan setan. Itulah mengapa memotong kuku terlebih di hari Jumat merupakan hal yang fitrah atau mensucikan. Saya mau silaturahim kepada saudari saya ini dan untuk meminta kalian pergi. Ustadz Zunaidi mencoba berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata dalam tubuh Vivi dengan dakwah untuk mengeluarkannya. Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kamu juga akan mati. Makanya kamu harus mempersiapkan diri agar nanti ketika mati kamu diterima sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib ini pun tak mau kalah. Mereka berdua nampak seperti sedang beradu ilmu. Tak gentar, Ustadz Zunaidi terus membacakan ayat suci Al-Quran. Hingga pada akhirnya, Henry, suami Vivi, ikut bereaksi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, sekarang keluar rame-rame. Bisa, ayo. Semuanya ngumpul di leher. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ngumpul di leher. Nampaknya makhluk sombong ini mulai menyerah. Namun sebelum ia rela keluar, ada satu tempat yang ia tuju. Ada. Wa na'udzubika min syururihim. Apa tuh? Nah, ambil coba. Di mana kamu terikat? Masih dikendalikan kekuatan gaib, Vivi menuntun kami menuju belakang rumah. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha. Kedua tangan Vivi langsung menunjuk ke arah atap rumah. Ada apa di sana? Jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Suami Vivi langsung turun tangan membantu sang istri tercinta. Dengan sigap, ia naik ke atap untuk melihat ada apa gerangan. Sungguh mengejutkan, ternyata Henry menemukan satu buah pakaian dalam lelaki. Itu saya sangat kaget luar biasa. Yang tadinya saya tidak menyangka, yang tadinya saya tidak mengira apa-apa. Yang saya anggap ini semua cuma mimpi-mimpi belaka gitu, tapi ternyata dengan kekuatan ayat-ayat Allah, dengan kekuatan ruqyah itu akhirnya bisa menunjukkan satu tempat di mana di tempat itu ada buhul, kalau istilahnya ada buhul ternyata di atas atap itu, dan saya sangat kaget sekali, tersentak sekali gitu. Belum pernah selama ini saya melihat hal-hal seperti itu. Langsung saja pakaian dalam itu dibakar oleh Ustadz Zunaidi sembari membaca ayat ruqyah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pemirsa Ruqyah, bisa kita saksikan di sini ketika barang yang sudah ditemukan oleh Ustadz Zunaidi kemudian dibakar dan dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tiba-tiba Ibu Vivi ini terkapar dan lemas seperti ini. Satu persatu gangguan mulai terlepas. Alhamdulillah. Cara dalam ini sangat memungkinkan adalah merupakan buhul sihir yang diletakkan oleh seseorang untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Ketika benda-benda sihirnya ditemukan, kemudian benda sihirnya dimusnahkan, maka pengaruh sihirnya, energi sihirnya dengan izin Allah ikut terlepas. Yang harus dilakukan oleh Mbak Vivi adalah memasrahkan perkara ini kepada Allah, jangan terprovokasi oleh ucapan-ucapan jin tersebut, tidak boleh dipercayai sama sekali. Kenapa? Karena setan itu
dia bisa jadi dia keluar dari tubuhnya, kemudian dia meninggalkan sesuatu yang lebih besar, meninggalkan fitnah yang lebih besar. Begitu masuk ke dalam rumah pun, Vivi mulai menunjuk dan memukul lantai. Serta merta, Ustadz Zunaidi menuntun Vivi bersyahadat serta mengucap ikrar pemutus untuk mengeluarkan gangguan dari indikasi nasab alias keturunan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari ikatan jin-jin leluhur. Selanjutnya, kami menyiapkan 7 helai daun bidara. Ustadz, ini tahap selanjutnya untuk pengobatan ruqyah Ibu Vivi ini dengan air dan daun apa ya Ustadz ini? Ini daun bidara. Daun bidara. Fungsinya untuk apa? Jadi ini salah satu fungsinya untuk menghilangkan asharus syaiton atau jejak-jejak setan yang ada di dalam kulit atau di dalam tubuhnya Mbak Vivi. Mudah-mudahan dengan perantara ini Allah Subhanahu wa taala larutkan seluruh pengaruhnya. Coba boleh masukkan tangannya ke sini Mbak Vivi, tangan yang kanan dan yang kiri dua-duanya boleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah seluruh pengaruh ainul hasad dari orang-orang yang dengki kepada saudari kami. Alhamdulillah, dengan izin Allah, gangguan dalam diri Vivi perlahan-lahan mulai pergi. Kepadamu hilangkanlah. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi. Jauhilah olehmu suudzon, ya, bersangka, berprasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Dan kita tahu kedustaan adalah salah satu dari pintu masuknya setan.